barrel per day itu termasuk di dalamnya adalah Indonesia melakukan impor crude dari Middle East yang melewati Selat Hormuz. Namun dengan kita menuju dulu ke Kementerian SDM, kita dengarkan pernyataan dari Menteri SDM Bahlil Lahadalia. Dari total impor crude kita dari Middle East itu kurang lebih sekitar 20-25%. Selebihnya kita ambil dari Afrika, dari Angola, dari Amerika, kemudian dari beberapa negara lain seperti Brazil. Jadi secara keseluruhan impor kita untuk crude 20-25% dari Selat Hormuz, selebihnya tidak dari sana. Apa strategi yang harus kita lakukan agar kita tidak terperangkap dengan dinamika global? Jujur saya katakan bahwa dari intelijen kami, dari kajian kami, dari komunikasi kami dengan berbagai negara di dunia, sekalipun informasi disampaikan bahwa ketegangan ini akan selesai dalam waktu, ada yang mengatakan 5 hari, ada yang mengatakan 2-4 minggu. Sekali lagi saya katakan bahwa ketegangan ini tidak bisa kita meramalkan kapan selesai. Bisa cepat, bisa lambat. Nah, dalam rangka itu kami mengambil alternatif terjelek. Katakanlah ini lambat. Maka apa skenarionya? Skenarionya adalah sekarang ini untuk crude yang kita ambil dari Middle East, sebagian kita alihkan untuk ambil di Amerika. Supaya apa? Ada kepastian ketersediaan crude kita. Yang kedua, impor kita kan untuk solar kan udah selesai. Yang kita impor sekarang bensin. RON 90, 93, 95, 98. Alhamdulillah secara kebetulan untuk mengimpor jenis bahan BBM seperti ini tidak kita lakukan dari Middle East. Tapi kita lakukan dari negara-negara di luar Middle East, termasuk dalamnya adalah Asia Tenggara. Jadi ini relatif nggak ada masalah. Yang ketiga adalah persoalan LPG. LPG kita impor 7,3 juta ton per tahun dan tahun ini dinaikkan menjadi 7,8 juta ton. 70%-nya sekarang kita ambil dari Amerika. 30%-nya dari Middle East, dari Saudi Aramco. Kita tahu bahwa dari informasi dinamika ketegangan di Timur Tengah juga terkait dengan Saudi Aramco, itu juga kena kemarin dinamika di sana. Maka alternatifnya adalah kita switch lagi supaya kita tidak mau ambil risiko. Sebagiannya kita switch lagi untuk kita belanja di negara yang tidak ada kaitannya dengan Selat Hormuz. Yang ketiga, yang keempat adalah pasti dampaknya kepada persoalan harga. Kita tahu bahwa di dalam APBN kita harga ICP itu $70 per barel. Dan sekarang sudah naik menjadi 78 sampai $80 per barel. Ini yang akan kita harus hati-hati, ini berdampak pada kenaikan subsidi yang akan ditanggung oleh negara. Tapi di sisi lain dengan kenaikan harga ICP, itu juga negara mendapatkan pendapatan. Karena kan kita berkontribusikan kurang lebih sekitar 600.000 barel sampai 600.000 lebih barel per day. Nah, selisih ini yang sedang kita hitung. Arahan Bapak Presiden kepada kami adalah kita harus sangat berhati-hati untuk menghitung semuanya dengan tetap memastikan ketersediaan BBM dalam negeri untuk memberikan kepastian kepada pelayanan kepada masyarakat kita. Khusus untuk menyangkut dengan persiapan hari raya, Raya Idul Fitri, bulan puasa, alhamdulillah teman-teman, saya menyampaikan bahwa untuk stok BBM kita, crude, BBM, LPG, itu semua rata-rata di atas standar minimum nasional. Kita tahu bahwa standar minimum nasional adalah 21 hari. Ini semuanya di atas 21 hari. Dan memang secara faktanya ketahanan energi kita, storage kita, itu maksimal di angka 25 sampai 26 hari. Nggak lebih dari itu. Makanya sekarang pemerintah lagi sedang berusaha untuk membangun storage yang kapasitasnya bisa sampai dengan 3 bulan. Karena itu standar internasional.
Berikut pasti ada pertanyaan adalah bagaimana dengan persoalan PLN? Saya mencoba untuk melihat dinamika itu juga. Teman-teman media, bahwa RKAB untuk batu bara dan nikel itu memang kita lagi menata, kita melakukan penyesuaian. Kenapa kita menata? Karena memang ini kita hitung betul antara supply and demand. Idealnya adalah batu bara kita produksi banyak, volumenya besar, tapi harganya juga harus bagus. Tapi apa yang terjadi? Sekarang kita produksi banyak, tapi harganya kan lagi jatuh. 43% dari total batu bara yang diperdagangkan itu disuplai dari Indonesia. Total batu bara yang diperdagangkan di dunia itu 1,3 miliar ton. Dan kita menyuplai kurang lebih sekitar 500 sampai 550 juta ton. Tapi apa yang terjadi? Harganya bukan kita yang mengendalikan. Harganya di luar yang mengendalikan. Ideal harganya bagus karena supply and demand-nya, supply-nya besar, demand-nya harganya jadi murah. Bahwa pengelolaan sumber daya alam kita ini barang milik negara dan negara ini dikelola harus dengan hati-hati. Pemerintahan tidak akan pernah berhenti. Pemimpinnya yang berganti, suatu saat bukan lagi saya jadi menteri. Kita mempersiapkan kepada generasi berikut. Jadi jangan kita mengobrol murah barang-barang kita. Nah, kaitannya dengan itu, dengan kita melakukan penataan terhadap RKAB dengan memprioritaskan untuk memaksimalkan memenuhi kebutuhan nasional. Termasuk dalamnya adalah kebutuhan PLN. Untuk kebutuhan PLN, teman-teman media dan seluruh rakyat Indonesia, saya memastikan bahwa sampai dengan bulan Maret, April, no issue. Karena kita mengikuti terus perkembangan kebutuhan batubara terhadap PLN. Dengan tetap memperhatikan kualitas dan harga yang ekonomis. Ini yang sekarang kita lagi tata. Tujuannya apa? Agar jaminan pasokan dalam negeri bisa kita pastikan tersedia. Tapi juga harga juga bagus. Supaya pengusaha juga bisa dapat harga yang baik. Tapi juga mampu kita mengelola sumber dalam kita dengan berkesinambungan yang baik. Kita harus menjaga ini agar anak cucu kita yang suatu saat akan memimpin negara ini juga mereka harus juga bisa melanjutkan dengan baik. Lingkungan kita juga harus melakukan dengan baik. Tidak boleh kita melakukan penambangan dengan jor-joran tanpa memperhatikan nilai yang baik dan lingkungan yang baik. Saya pikir itu beberapa hal penting yang perlu saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini terkait dengan hasil rapat Dewan Energi Nasional yang diperintahkan oleh Bapak Presiden sebagai Ketua Umum Dewan Energi Nasional kepada kami untuk mampu menjabarkan, membuat hal-hal yang penting strategis untuk keberlangsungan dan stabilitas energi nasional kita. Silakan kalau ada yang bertanya. Yang pertama adalah menyangkut dengan dua kapal yang dari Selat Hormuz yang sekarang lagi balik. Tadi juga dibahas oleh Pertamina. Kita lagi upaya diplomasi agar ada cara yang lebih baik untuk mereka bisa dikeluarkan. Andaikan pun itu tidak dikeluarkan, kita sudah cari alternatif untuk mencari sumber crude dari yang lain. Dan sudah dapat. Kita sudah dapat. Jadi saya pikir itu tidak menjadi sesuatu yang Pemerintah mengakui ada 20-30% minyak kita yang diimpor melalui lewat Selat Hormuz, namun karena tidak bisa diprediksi kapan eskalasi ini akan berakhir, sehingga pemerintah menyiapkan beberapa skenario untuk memastikan ketersediaan di dalam negeri. Salah satunya adalah dengan mengalihkan sumber impor dari Amerika Serikat maupun negara Asia Tenggara.